Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang realitas objektif, realitas subjektif, realitas yang dikonstruksikan, dan realitas virtual dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Topik ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya berhadapan dengan kenyataan apa adanya, tetapi juga dengan bagaimana kenyataan itu dipersepsi, ditafsirkan, bahkan dibentuk melalui komunikasi. Kadang-kadang satu peristiwa yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda bagi orang yang berbeda. Maka dari situlah kita bisa memahami bahwa komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membentuk cara kita melihat dunia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa dalam psikologi komunikasi, realitas bukan hanya soal apa yang terjadi, tetapi juga soal bagaimana manusia menangkap dan memberi makna pada apa yang terjadi. Jadi, kenyataan yang kita rasakan sehari-hari sebenarnya punya beberapa lapisan. Yang pertama adalah realitas objektif. Realitas objektif adalah kenyataan yang dianggap secara nyata, terlepas dari pendapat atau perasaan kita. Artinya, kenyataan ini tetap ada walaupun siapapun melihatnya, memiliki pandangan yang berbeda. Contoh, semisal hari ini hujan turun dengan sangat deras sejak pagi, jalanan menjadi macet, banyak orang terlambat ke kampus atau ke kantor, dan cuaca memang sedang buruk. Fakta bahwa hujan turun sangat deras itulah yang disebut realitas objektif. Fakta itu diamati oleh banyak orang dan bisa dibuktikan secara langsung. Dalam pengertian sederhana, realitas objektif adalah apa yang memang terjadi di luar dari diri kita. Tetapi, walaupun faktanya sama, tanggapan setiap orang itu belum tentu sama. Nah, disinilah kita masuk ke realitas subjektif. Realitas subjektif adalah kenyataan yang sudah dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, perasaan, nilai, dan sudut pandang seseorang. Jadi, realitas subjektif bukan sekedar apa yang terjadi, tetapi apa arti peristiwa itu bagi seseorang. Kita pakai contoh yang sama, yaitu hujan deras. Bagi seorang mahasiswa yang harus presentasi pagi itu, hujan deras mungkin terasa menyebalkan karena membuatnya terlambat dan panik. Tetapi, bagi penjual payung, hujan deras justru dianggap membawa rezeki. Bagi petani, hujan bisa menjadi kabar baik karena sawah mendapatkan air. Jadi, peristiwanya sama, yaitu hujan deras, tetapi maknanya berbeda-beda. Itulah realitas subjektif. Dalam psikologi komunikasi, hal ini penting karena manusia seringkali merespon bukan hanya berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan makna pribadi yang ia berikan pada fakta tersebut. Contoh lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah saat seseorang menerima chat singkat dari dosen atau atasan. Misalnya hanya berbunyi baik. Secara objektif, pesan itu hanya satu kata. Tetapi secara subjektif, orang bisa menafsirkannya macam-macam. Ada yang merasa aman karena mengira pesannya diterima dengan baik, ada juga yang malah overthinking dan berpikir jangan-jangan beliau marah, atau kenapa jawabannya dingin sekali. Ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi, pesan yang sama bisa dipahami secara berbeda tergantung kondisi psikologis orang yang menerimanya. Selanjutnya adalah realitas yang dikonstruksikan. Realitas yang dikonstruksikan adalah kenyataan yang terbentuk melalui interaksi sosial, kebiasaan, bahasa, opini bersama, dan pengulangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, sesuatu bisa dianggap benar, normal, atau penting karena terus-menerus dikatakan, dibagikan, dan dipercayai oleh banyak orang. Gagasan ini banyak dibahas oleh Peter Bege dan Thomas Luckmann, yang menjelaskan bahwa masyarakat dibentuk melalui kebiasaan dan interaksi manusia. Contoh menariknya bisa kita lihat di media sosial, misalnya ada anggapan bahwa seorang baru dianggap sukses kalau punya pekerjaan tertentu, gaji besar, sering liburan, dan tampil selalu produktif. Padahal ukuran sukses setiap orang seharusnya bisa berbeda. Namun karena standar itu terus diulang dalam konten, komentar, dan obrolan sehari-hari, lama-lama banyak orang menganggap itu sebagai kenyataan umum. Inilah yang disebut dengan realitas yang dikonstruksikan. Sesuatu terasa nyata bukan semata-mata karena fakta, tetapi karena terus dibentuk oleh komunikasi sosial. Contoh lainnya adalah ketika seorang mahasiswa sudah terlanjur mendapat label sebagai anak pintar atau sebaliknya anak malas,
Awalnya label itu mungkin hanya ucapan biasa, tetapi kalau ucapan itu terus diulang oleh teman, guru, atau lingkungan, orang tersebut bisa mulai percaya pada label itu dan bertindak sesuai label yang diberikan. Dalam sosiologi dan psikologi komunikasi, hal seperti ini berhubungan dengan ide bahwa ketika suatu situasi didefinisikan sebagai nyata, maka dampaknya bisa menjadi nyata juga. Bahkan keyakinan yang awalnya belum tentu benar bisa mempengaruhi perilaku nyata. Yang terakhir adalah realitas virtual. Realitas virtual adalah kenyataan yang hadir melalui teknologi digital. Bentuknya bisa berupa dunia virtual, avatar, simulasi, media sosial, atau ruang digital lainnya yang membuat seseorang merasa sedang berada dalam suatu pengalaman tertentu. Walaupun dunia tidak sepenuhnya fisik, efek psikologisnya bisa sangat nyata. Salah satu contoh yang menarik adalah presentasi di hadapan audiens virtual. Penelitian dari Michigan State University menunjukkan bahwa ketika seseorang berbicara di depan audiens digital atau avatar yang tidak terlihat mendukung, tubuhnya tetap bisa merasakan stres sungguhan, detak jantung meningkat, rasa cemas muncul, dan performa bicara bisa berubah. Artinya, walaupun audiens itu hanya karakter digital, tubuh bisa tetap merespon seolah-olah situasinya benar-benar nyata. Selain itu, realitas virtual juga bisa kita lihat pada media sosial. Di media sosial, banyak orang menampilkan versi terbaik dari dirinya. Foto yang rapi, pencapaian yang bagus, wajah yang selalu ceria, dan hidup yang tampak sempurna. Akibatnya, orang lain yang melihat bisa merasa bahwa hidup semua orang baik-baik saja, sementara dirinya sendiri terasa paling tertinggal. Padahal yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan kenyataan yang sepenuhnya. Artikel dari The Chicago School menjelaskan bahwa media sosial dapat menciptakan realitas yang tampak indah tetapi terakurasi, sehingga memicu perbandingan sosial dan distorsi dalam melihat diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita ringkas, maka perbedaannya seperti ini. Realitas objektif adalah fakta yang benar-benar ada. Realitas subjektif adalah cara individu memaknai fakta itu. Realitas yang dikonstruksikan adalah kenyataan yang dibentuk bersama melalui komunikasi sosial. Sedangkan realitas virtual adalah kenyataan yang hadir lewat media dan teknologi digital, tetapi tetap bisa memberi dampak psikologis yang nyata. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam hidup manusia. Komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk membentuk persepsi, keyakinan, bahkan kenyataan sosial. Karena itu, sebagai pengguna media dan sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat, kita perlu lebih kritis. Kita perlu belajar membedakan mana fakta, mana tafsir pribadi, mana hasil pengaruh lingkungan, dan mana realitas digital yang belum tentu sepenuhnya sama dengan kehidupan nyata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa realitas dalam psikologi komunikasi tidak hanya satu bentuk. Ada realitas objektif yang berupa fakta, realitas subjektif yang muncul dari pengalaman pribadi, realitas yang dikonstruksikan melalui interaksi sosial, dan realitas virtual yang hadir lewat teknologi digital. Keempatnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.